Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pemikiran ekonomi Islam aliran mainstream 2 dengan dua tokohnya, yaitu Muhammad Abdul Manan dan juga Monzer Kaf. Sebelum membahas mengenai pemikiran Monzer Kaf dan juga Abdul Manan, kita akan mereview kembali apa definisi atau bagaimana konsep dari aliran mainstream. Aliran mainstream pada dasarnya merupakan aliran yang banyak dianut oleh baik praktisi maupun akademisi ekonomi Islam saat ini. Seperti halnya ekonom konvensional, aliran mainstream juga berpendapat bahwa masalah kelangkaan itu ada. Artinya sumber daya tidak terbatas, tapi keinginan manusia tidak terbatas. Yang membedakan adalah bahwa madhab mainstream memfokuskan kepada bagaimana cara mengelola sumber daya yang terbatas dengan keinginan manusia tidak terbatas dengan batasan-batasan syariah. Melihat hal tersebut, pemikiran aliran mainstream dirasa lebih moderat dibandingkan pemikiran ekonomi Islam pada aliran lainnya, sehingga aliran ini banyak diikuti oleh masyarakat. Meskipun begitu, ide-ide mereka masih menggunakan ide konvensional yang dibumbui dengan syariah gitu ya, seperti halnya economic modeling, quantitative method, dan lain-lain. Pertama adalah Abdul Manan yang akan kita bahas hari ini. Beliau adalah seorang ekonom Muslim yang sudah tidak diragukan lagi karena salah satu bukunya yaitu Islamic Economic Theory and Practice telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia dan digunakan sebagai literatur utama sejak tahun 1970 sebagai buku induk ekonomi Islam. Jadi orang kalau ingin belajar ekonomi Islam itu kebanyakan belajar dari bukunya Abdul Manan. Mengapa? Karena secara struktur beliau telah menjelaskan dan menjabarkan cukup jelas dalam buku tersebut tentang ekonomi Islam dan bagaimana sistem ekonomi Islam seharusnya. Yang pertama kita akan membahas mengenai definisi ekonomi Islam menurut Abdul Manan. Ini bisa teman-teman catat sebagai salah satu definisi ekonomi Islam yang reliable menurut salah satu ekonom Islam terkemuka. Islamic economics is a social science which studies the economics problem of people imbued with the values of Islam. Jadi dia adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah ekonomi masyarakat diilhami oleh nilai-nilai Islam. Islamic Social Framework and Individual Society-State Relationships. Selanjutnya, Abdul Manan juga membahas bagaimana kaitan antara individu atau manusia dengan masyarakat dan juga negara. Abdul Manan memandang pentingnya seorang individu dalam sebuah sistem ekonomi dan menganggap bahwa individu merupakan center atau pusat dari kegiatan ekonomi, bukan masyarakat ataupun negara. Namun, dalam hal ini dia berbeda dengan Adam Smith dengan teori self-interest-nya, di mana Adam Smith lebih mengedepankan sifat egoisme dan juga individualistik. Abdul Manan lebih concern bagaimana seorang individu harus bertanggung jawab dalam setiap kegiatannya atau dalam setiap aktivitas ekonominya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga walaupun ada kebebasan tapi itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, di sini juga Abdul Manan menekankan bahwa syariah telah membuat aturan-aturan tentang bagaimana peran negara, peran masyarakat, dan peran sebuah individu dalam sebuah sistem ekonomi sehingga ketiganya tidak akan terjadi konflik. Nah, ketiganya, hubungan antara individu, masyarakat, dan negara itu seharusnya hubungan yang bersifat kooperatif dan kerjasama, gitu ya, untuk mencapai satu tujuan yaitu keadilan distributif. Keutamaan pemikiran Adam Smith lainnya adalah beliau telah menekankan langkah-langkah operasional pengembangan ekonomi Islam yang terdiri dari 7 langkah utama. Yang pertama adalah menentukan basic economic functions, yaitu fungsi konsumsi, produksi, dan distribusi. Jadi ini adalah 3 aktivitas utama dalam ekonomi.
Kemudian yang kedua adalah menetapkan prinsip dasar untuk mengatur basic economic functions tersebut. Jadi ada 3 fungsi ekonomi dasar, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Dan selanjutnya kita juga harus menentukan basic principles atau prinsip-prinsip dasarnya. Misalnya kita tidak boleh berlaku israf atau berlebih-lebihan dalam konsumsi. Nah, ini juga tidak boleh terbatas oleh waktu, sehingga harus bersifat timeless. Mengidentifikasi metode operasional berupa penyusunan konsep atau formulasi untuk basic foundations basic economic functions tersebut, gitu ya. Misalnya bagaimana cara kita mengukur keberkahan dalam konsumsi. Nah, itu bagaimana konsepnya, formulanya seperti apa. Selanjutnya menentukan jumlah yang pasti akan kebutuhan barang dan jasa untuk mencapai tujuan pada tingkat individu atau aggregate. Kita harus mengetahui berapa jumlah permintaan yang untuk barang atau jasa sehingga mencukupi untuk kebutuhan dasar bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya mengimplementasikan kebijakan, melakukan evaluasi, dan yang terakhir adalah membandingkan implementasi kebijakan yang ditetapkan dan pencapaian yang diperoleh. Abdul Manan tidak terpaku pada baik ekonomi Islam normatif maupun ekonomi Islam positif. Apa sih ekonomi Islam positif dan ekonomi Islam normatif itu? Ekonomi Islam normatif itu artinya bagaimana ekonomi Islam itu seharusnya atau ought to be. Bagaimana ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah itu mengajarkan kita harus bertransaksi atau bermuamalah secara ekonomi. Nah, itulah aliran atau pendekatan normatif. Dengan menggunakan pendekatan ini kita akan banyak melihat literatur historis, sejarah gitu ya, sehingga bersifat mati gitu, tidak bisa fleksibel. Yang kedua adalah positif. Ilmu ekonomi positif itu mempelajari ekonomi as it is, artinya bagaimana faktanya saat ini, lebih bersifat faktual gitu ya. Apa yang terjadi saat ini, bagaimana solusinya, itulah yang dibahas oleh ekonomi Islam positif. Nah, sayangnya ekonomi Islam yang positif ini terkadang memaksakan ayat dan dalil yang tidak sesuai dengan solusi Islam sendiri, sehingga terkena banyak transaksi yang tidak sesuai dengan hukum syara gitu. Nah, Abdul Manan dalam hal ini menyatakan bahwa aspek positif dan normatif itu saling terkait, sehingga upaya memisahkan kedua aspek ini akan menyesatkan dan menjadi kontraproduktif. Kita tidak boleh terlalu terpaku dengan teks sehingga kita akan bersifat tidak fleksibel gitu ya. Ekonomi Islam akan dianggap tidak sesuai dengan tuntutan zaman gitu. Tidak boleh terlalu normatif, tapi kita juga tidak boleh terlalu positif. Terlalu positif artinya terlalu terpaku pada bagaimana kita memaksakan teks untuk bisa sesuai dengan transaksi-transaksi yang sudah ada pada saat ini. Misalnya credit card gitu ya, itu kan adalah transaksi yang benar-benar kontemporer, yang itu tidak pernah ada dalam Al-Quran maupun Sunnah, dan kemudian dikaji, dan kita misalnya memaksakan bahwa credit card ini sebenarnya diperbolehkan dalam Islam dengan aturan begini gitu. Jadi kita harus berada secara moderat gitu di antara ekonomi Islam positif dan juga normatif. Jangan sampai kita terlalu positif atau terlalu normatif. Abdul Manan juga menentukan beberapa asumsi dasar ekonomi Islam. Yang pertama adalah beliau tidak mempercayai adanya harmony of interest yang ada dalam pasar bebas yang ditekankan oleh Adam Smith. Mengapa? Karena harmony of interest itu sebenarnya tidak ada, apalagi dengan konsep invisible hand. Sebelumnya sudah kita jelaskan ya, sudah kita pernah bahas. Jadi ekonomi Islam adalah mekanisme pasar dan perencanaan terpusat. Yang kedua, meskipun begitu, ia juga menolak teori Marxis dan menganggap bahwa revolusi yang ditekankan oleh Karl Marx itu merupakan sesuatu yang juga utopis dan setengah-setengah gitu ya. Mengapa? Karena tidak ada hasil yang konkret dan juga hanya merupakan reaksi atas kapitalisme yang tidak manusiawi justru. Mengapa tidak manusiawi? Karena dalam ekonomi sosialisme yang dicetuskan oleh Karl Marx itu tidak ada perbedaan antara satu orang dengan orang lainnya. Artinya ketika seseorang mendapatkan atau bekerja dengan lebih produktif, itu dia tidak mendapatkan reward sebagaimana yang diharapkan atau sebagaimana haknya gitu. Jadi menurut Abdul Manan, hal ini tidak sesuai dengan fitrah manusia dan tidak manusiawi.
Perlunya observasi kepada data historis dan wahyu. Ekonomi Islam dibangun dari pondasi utama, yaitu dalil syara dan bersumber pada Al-Quran dan hadis. Sehingga kita perlu kembali lagi mengobservasi bagaimana sih yang tadi ought to be gitu ya. Perlu kembali kepada dasar-dasar ekonomi Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Dan yang terakhir adalah menolak gagasan kekuasaan produsen atau konsumen karena akan memunculkan dominasi dan eksploitasi. Sehingga kita harus tetap bersikap moderat, tidak perlu condong kepada produsen ataupun konsumen. Asumsi dasar ekonomi Islam yang selanjutnya adalah tentang kepemilikan atau ownership. Dia berbeda dengan konsep Marx. Di sini Abdul Manan juga menekankan adanya kepemilikan swasta sepanjang tunduk pada kewajiban moral dan etik. Tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan dan lain-lain. Sementara itu dalam hal konsumsi, ada 3 kebutuhan yang perlu dipenuhi, yaitu primer, sekunder, dan tersier. Kerangka institusional ekonomi Islam. Yang pertama adalah keterpaduan antara individu, masyarakat, dan negara yang tadi sudah saya bahas. Selanjutnya mekanisme pasar dan peran negara. Perlu adanya peran negara, bauran yang optimal antara persaingan, kontrol yang terencana dari pemerintah, dan kerjasama sukarela dari swasta, baik swasta maupun pemerintah. Permintaan efektif yang mendasari mekanisme pasar dan ketidakmerataan pendapatan mengakibatkan gagalnya mekanisme pasar. Selanjutnya, kepemilikan swasta bersifat relatif dan kondisional, karena kepemilikan absolut itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia adalah khalifah di muka bumi, dan legitimasi kepemilikan diakui bersama dengan kewajiban moral, agama, dan masyarakatan. Kerangka institusional lainnya adalah implementasi zakat yang merupakan sumber utama penerimaan negara dan memiliki fungsi sosial dan distributif. Dan yang terakhir adalah pelarangan riba dan mengalihkan pada sistem mudharabah dan sistem transaksi lain yang berbasis pada kerjasama. Bagaimana pemikiran Abdul Manan terkait keadilan distributif? Islam menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan pusat berputarnya pola produksi dalam suatu negara. Tapi perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan distribusi secara merata itu bukan berarti bahwa setiap orang berhak mendapatkan penghasilan yang sama, pendapatan yang sama. Tapi yang dimaksud di sini adalah kepemilikan pada faktor produksi dan pendapatan yang tidak sama, dan hal ini diakui oleh Abdul Manan, di mana sebagian orang bisa saja memiliki harta yang lebih daripada orang lain, namun yang perlu ditekankan adalah kesempatan yang sama untuk mengakses faktor produksi. Nah, jadi inilah yang membedakan antara konsep sosialisme dengan konsep ekonomi Islam. Sampai batas mana ketidakmerataan dapat ditolerir? Nah, dalam hal ini kita melihat bahwa Abdul Manan menjelaskan bahwa sebuah ketidakmerataan atau ketimpangan atau distorsi itu merupakan sebuah sunatullah gitu. Jadi sesuatu keadaan yang tidak bisa dihindari. Namun sampai batas mana hal itu dapat ditolerir? Yaitu jika semua kebutuhan dasar sudah terjamin bagi semua orang, maka ketidakmerataan dapat ditolerir. Artinya kita tetap harus menjamin basic needs dari semua masyarakat, sehingga pada titik itulah ketidakmerataan kemudian dapat ditolerir. Produksi merupakan upaya mensejahterakan masyarakat. Yang pertama, produksi terkait dengan utility atau penciptaan nilai guna. Tentu saja harus barang yang halal, menguntungkan sesuai syariah. Bagaimana kesejahteraan dapat dicapai melalui produksi? Yaitu melalui peningkatan produksi dan pemanfaatan sumber tenaga kerja, modal, dan alam secara maksimal melalui partisipasi jumlah penduduk maksimal dalam proses produksi. Artinya semua orang kalau bisa full employment gitu ya. Kalau sudah semua masyarakat turut serta dalam proses produksi, maka akan terjadi pemerataan pendapatan. Produksi itu bukan hanya maksimalisasi laba, tapi juga harus memperhatikan moral dan juga tanggung jawab sosial, atau yang kita kenal sekarang sebagai CSR. Kemudian penawaran harus mengakomodir kebutuhan dasar. Jadi jangan asal kita harus melakukan riset pasar, apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam hal ini adalah kebutuhan dasar atau basic needs. Pemikiran yang kedua yaitu kita akan membahas tentang Monzer Kaf. Monzer Kaf adalah seorang ekonom yang berasal dari Damaskus, Syria.
dan juga merupakan salah satu pemikir ekonomi Islam yang sampai saat ini beliau aktif di IDB, Islamic Development Bank. Dan pada tahun 2005 beliau menjadi guru besar di Yordania. Dan seperti halnya Abdul Manan, beliau juga punya sebuah buku yang judulnya The Islamic Economy, Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System, yang terbit pada tahun 1978 dan dianggap sebagai awal dari sebuah analisis matematika ekonomi dalam mempelajari ekonomi Islam. Nah, yang pertama kita akan bahas pemikiran ekonomi Islam dan metodologi menurut Monzer Kaf. Menurut Monzer Kaf ada dua metode dalam mempelajari ekonomi Islam. Yang pertama adalah metode deduksi. Metode ini dikembangkan oleh para ahli hukum Islam atau fuqaha dan diaplikasikan dalam ekonomi Islam modern untuk menampilkan prinsip sistem Islam dan kerangka hukumnya dengan berkonsultasi pada Al-Quran dan Hadis. Yang kedua adalah metode retrospektif, yaitu kita di mana merasakan keterbelakangan di dunia Islam dan berusaha mencari berbagai pemecahan terhadap persoalan ekonomi. Kita kembali pada apa yang terjadi di masa lalu dan juga kembali pada Al-Quran dan Hadis dan mengujinya dengan memperhatikan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pemikiran Kaf tentang teori konsumsi. Yang pertama adalah kita akan membahas dulu tentang rasionalisme ekonomi. Kalau dalam konvensional, rasionalisme ekonomi menafsirkan perilaku manusia sebagai sesuatu yang dilandasi perhitungan cermat, diandalkan dengan pandangan ke depan dan persiapan terhadap keberhasilan ekonomi. Kalau dalam ekonomi konvensional, keberhasilan ekonomi berarti bagaimana cara kita membuat uang dari orang lain atau dari manusia. Sementara dalam Islam yang dimaksud dengan konsep keberhasilan adalah dalam kebaikan atau rightness. Semakin tinggi kebaikannya, maka ia akan dianggap semakin berhasil. Kemudian skala waktu perhitungan konsumsi ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Yang langsung di dunia, yang tidak langsung di akhirat. Lalu tentang konsep harta, harta adalah anugerah dari Allah. Dalam membelanjakan harta tidak boleh menimbulkan keburukan atau fasad fil ard, tapi juga harus memperhatikan keseimbangan atau moderation. Konsep barang dan etika konsumsi dalam Islam. Dalam Islam, barang konsumsi adalah barang yang berguna dan baik serta manfaatnya menimbulkan perbaikan secara material, moral maupun spiritual pada konsumennya. Ada beberapa istilah. Yang pertama adalah at-thayyibat, yang digunakan untuk menggambarkan bentuk barang, disebut dalam Al-Quran sebanyak 18 kali, yang kurang lebih artinya adalah barang yang baik dan suci, bersih, dan makanan diantara yang terbaik. Istilah yang kedua yaitu ar-rizq, yang diulang sebanyak 120 kali, yang berarti makanan dari Allah, pemberian Allah, dan juga anugerah. Hal ini berarti bahwa Allah adalah pemberi rahmat dan pemasok semua kebutuhan makhluk di semesta alam. Adapun dalam etika konsumsi, kita tidak boleh kikir karena ada hak orang lain dalam harta kita, dan kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam penggunaan harta atau israf. Selanjutnya kita membahas tentang teori produksi. Islam mendorong pentingnya produksi, artinya tidak boleh bersifat malas, dan sebaik-baiknya harta adalah apa yang dalam sebuah hadis dijelaskan, sebaik-baiknya harta adalah apa yang diciptakan manusia dari tangannya sendiri. Tujuan produksi adalah untuk meningkatkan kondisi material, moral, dan sarana mencapai tujuan akhirat. Lagi-lagi di sini final goal-nya adalah akhirat ya. Jadi tidak hanya memperhatikan bagaimana kepentingan materialistik atau duniawi. Tujuan badan usaha itu masing-masing pemanfaatan dan keuntungan yang tidak melanggar syariat Islam. Sampai sejauh mana sih sebuah perusahaan atau sebuah badan usaha itu diperbolehkan untuk mencapai laba? Kemarin kita sudah bahas sebelumnya dalam pemikiran Siddiqi, dan Kaf dalam hal ini setuju dengan pemikiran Najatullah Siddiqi bahwa manusia bukannya tidak boleh untuk memaksimalkan laba, tapi kalau kita ingat kemarin ada yang namanya satisfactory profit gitu ya, atau laba yang memuaskan. Laba yang memuaskan itu yang seperti apa? Laba yang memuaskan itu adalah yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri, kebutuhan keluarganya, kebutuhan anak cucu dan generasi selanjutnya. Itu pada batasan itulah boleh dimaksimalkan laba. Tapi setelah itu dia juga harus memperhatikan bagaimana kesejahteraan
orang lain, kesejahteraan terutama para buruhnya dan lain-lain. Tidak boleh bersifat seperti kapitalis. Faktor produksi adalah tanah, buruh, dan modal. Dalam hal ini modal adalah hak milik yang diperoleh secara wajar. Jadi tadi ya, kepemilikan itu juga ada kepemilikan swasta, tapi kita tidak boleh dengan merampas dan lain-lain. Tingkat kesolehan berkorelasi positif terhadap produktivitas. Nah, ini sebenarnya bisa jadi inspirasi untuk judul skripsi kalian. Bagaimana sih tingkat kesolehan seseorang itu bisa berkorelasi atau berhubungan dengan tingkat produktivitas. Jadi katanya semakin soleh seseorang itu, maka dia akan semakin produktif. Nah, ini perlu dibuktikan teman-teman. Silakan bikin skripsi dengan tema ini gitu ya. Struktur pasar. Dalam hal ini Mozarkov juga mengkritik kapitalisme yang mengatakan bahwa pada struktur pasar kapitalis, saat kapitalis mengambil keputusan maka akan merugikan kelompok pekerja. Mengapa? Karena kelompok kapitalis bagaimanapun akan berusaha untuk memaksimalkan laba dan meminimalisasi biaya produksi, yang di dalam salah satu komponennya adalah upah pekerja. Sehingga keputusan apapun yang diambil oleh kapitalis untuk memaksimalkan laba itu biasanya cenderung untuk merugikan para kelompok pekerja. Dalam hal inilah dibutuhkan yang namanya Dewan Perencanaan Pusat, yaitu pemerintah, di mana sumber daya dialokasikan oleh pemerintah, kemudian barang produksi dan harga ditata sesuai dengan prioritas sosial. Sistem perencanaan pokok memberikan nilai ekonomi lebih besar kepada birokrasi. Jadi meskipun di sini intervensi pemerintah tidak bersifat terlalu besar gitu ya, tapi tetap harus ada kontrol dari pemerintah tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya yang penting seperti itu, sehingga tidak semuanya dikuasai oleh swasta. Kemudian ada kerjasama yang bebas. Kaf membahas struktur pasar Islam, yaitu kerjasama meliputi kebebasan ekonomi, semangat kerjasama, dan peran pemerintah. Akan kita bahas selanjutnya, yaitu yang pertama adalah tentang kebebasan ekonomi. Kebebasan ini dilihat dari tanggung jawab, yaitu bahwa manusia itu berhak untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi, aktivitas ekonomi sesuai dengan kehendaknya tanpa paksaan dari orang lain, tapi tetap harus bertanggung jawab kepada Allah atas apa yang dilakukannya. Yang kedua adalah kerjasama. Jadi jika dibandingkan dengan persaingan atau kompetisi, maka Islam lebih cenderung menyukai kerjasama. Dan yang terakhir adalah keterlibatan pemerintah yang bersifat temporer sebagai perencana dan pengawas produsen dan konsumen. Ada beberapa hal yang dibahas juga terkait dengan teori moneter makro. Yang pertama adalah tentang zakat. Seperti halnya Abdul Manan, Kaf juga berpendapat bahwa zakat merupakan salah satu instrumen untuk mencapai keadilan distributif. Yang kedua adalah larangan riba, yang Kaf dalam hal ini sangat yakin dan tidak ragu untuk menyatakan bahwa bunga adalah riba. Kenapa saya katakan begitu? Karena ada beberapa ekonom lain yang mengatakan bahwa bunga bukanlah riba. Jadi Kaf di sini dia sangat tegas dalam menyatakan bahwa bunga adalah riba. Kemudian al-qirat atau yang kita kenal dengan mudharabah merupakan sebuah sistem atau instrumen yang digunakan untuk menggantikan sistem bunga. Jadi kedua belah pihak sama-sama memiliki unsur kegiatan produksi. Selanjutnya, pemikiran terkait uang dan otoritas moneter. Kaf menyatakan bahwa uang merupakan salah satu hal yang bisa menyebabkan riba, sehingga negara merupakan satu-satunya pemegang otoritas untuk bisa mengeluarkan uang. Dan hak ini tidak bisa diserahkan kepada perorangan ataupun swasta. Uang juga harus beredar dalam masyarakat, tidak boleh terlalu lama disimpan, karena uang yang terlalu lama disimpan itu akan dikenakan penalti kalau dalam Islam, yang itu adalah zakat. Kita kenal dengan zakat. Struktur kredit dan keuangan Islam. Jadi bank Islam di sini merupakan lembaga pelayanan jasa, bukan lembaga moneter. Dan Baitul Mal bekerja berdasarkan sistem al-qirat atau mudharabah. Nah, ini salah satu poin penting juga dalam pemikiran Kaf, yaitu tentang hutang negara. Negara boleh berhutang selama dalam hal untuk pengeluaran darurat yang melebihi kapasitas pajak, pendanaan program pembangunan, dan hutang yang tidak dibayar sebagai alat di tangan lembaga pengelolaan moneter. Jadi dalam hal ini Kaf memperbolehkan adanya hutang negara. Demikian presentasi dari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.